Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan tingkat 2, selamat datang pada materi marketing sektor publik. Nama saya PM Marpaung sebagai pengampu Anda dalam materi pembelajaran pada hari ini. Bapak Ibu, dewasa ini sering terjadi transformasi yang signifikan di sektor publik. Pemerintah tidak bisa lagi bekerja sendiri, tapi harus melibatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses transformasi itu. Pemerintah banyak belajar dari praktek cerdas yang terjadi di sektor swasta, termasuk pemasaran. Tapi apakah semudah itu mengimplementasikan manajemen pemasaran, partnership, strategi promosi, dan branding di sektor publik? Nah, untuk membahas itu semuanya, betapa pentingnya arti marketing sektor publik dan mengapa marketing sektor publik perlu dirancang dan didesain sedemikian rupa oleh pemerintah, dan apa saja yang didapatkan pemerintah setelah mampu merancangnya. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, marketing sektor publik adalah serangkaian aktivitas terprogram, kebijakan, dan proses yang dilakukan oleh pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah, yang saling berhubungan dan terkait untuk mengidentifikasi dan menciptakan produk-produk unggulan dan berkomunikasi dalam rangka melayani kebutuhan dan kepentingan mitra layanan yang dalam hal ini stakeholders, serta memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Konsep yang kita adopsi dari sektor swasta yang telah terlebih dahulu menginisiasi teknik marketing dalam pengembangan bisnis dan membangun citra produknya. Namun demikian, konsep ini bukan untuk mencari keuntungan komersial seperti yang terjadi dalam dunia usaha, tetapi untuk semata-mata melayani kebutuhan masyarakat. Jadi berbagai bentuk kebijakan, berbagai program, dan jenis layanan dari pemerintah, sebagaimana halnya sebuah produk dan layanan yang harus kita rancang sedemikian rupa dengan baik, dengan memperhatikan biaya-biaya atau cost yang bisa diterima oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Lalu tempat penyelenggaraannya pun harus accessible bagi yang berkepentingan, serta harus mampu dipromosikan dengan branding yang tepat, supaya masyarakat tahu mengenai berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dan pada akhirnya patuh pada ketentuan dan persyaratan-persyaratannya. Lalu mengapa pemasaran sektor publik itu penting bagi pemerintah? Padahal di sektor publik tidak mengenal hal tersebut. Memang benar, di sektor publik tidak ada persaingan. Namun pada era demokrasi saat ini, pemerintah dituntut mampu memecahkan masalah-masalah kebijakan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Paradigma pemerintahan menempatkan masyarakat sebagai customers, sekaligus sebagai warga negara yang harus kita libatkan dalam proses-proses kebijakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sebagai pejabat pemerintah dituntut untuk mampu memiliki marketingmanship dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesinambungan ekonomi, kesinambungan kehidupan bermasyarakat yang kita kenal dengan social sustainability, dan kesinambungan kehidupan lingkungan yang nyaman yang kita kenal dengan istilah environmental sustainability. Harapan kita adalah masyarakat dapat menerima setiap program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan ikut terlibat aktif dalam setiap penyusunan kebijakan. Namun demikian, tentunya hal ini tidak mudah dilakukan oleh pemerintah karena ada beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah. Lalu apa saja tantangan yang dihadapi dalam marketing sektor publik? Secara umum ada 3 hambatan yang sering dihadapi pemerintah dalam pengelolaan marketing sektor publik. Yang pertama dapat saya katakan, kurangnya pemahaman terhadap tipe-tipe marketing yang mana yang dapat diterapkan pada lembaga-lembaga publik. Ada 4 tipe utama marketing, yaitu marketing produk dan jasa, social marketing, policy marketing, dan de-marketing. Yang kedua, penyampaian informasi dalam rangka memasarkan kebijakan, memasarkan ide, memasarkan program pemerintah kepada publik yang sangat-sangat beragam. Tentu ini bukanlah hal yang mudah. Dalam hal ini diperlukan strategi dan pendekatan khusus dalam kegiatan berkomunikasi dengan publik.
Salah satunya dengan pendekatan pemasaran sosial yang banyak digunakan sebagai cara dan strategi untuk melakukan perubahan perilaku masyarakat atau komunitas. Faktor yang ketiga adalah hambatan-hambatan terkait dengan dunia komunikasi dalam rangka sharing of information, berbagi informasi. Terdapat jurang kesenjangan antara tuntutan dan harapan masyarakat akan informasi yang sangat tinggi dan kemampuan pemerintah yang terbatas dalam penyediaan informasi atau membangun opini publik yang baik. Untuk tipe pemasaran sosial sebagai contoh yang dilakukan oleh pemerintah, idealnya harus bisa quote-unquote memaksa target halayaknya untuk mengubah pola pikir, keyakinan, nilai, sikap yang selama ini telah tertahan dalam dirinya. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang terintegrasi, dukungan teknologi komunikasi yang maju, dan keterampilan pemasaran. Tanpa itu semua, pemasaran sosial yang dilakukan tidak akan menjadi komunikasi yang efektif dan tepat sasaran. Kemudian selanjutnya mengenai langkah strategi yang harus ditempuh pemerintah dalam penerapan pemasaran sektor publik adalah tentunya melakukan beberapa analisis. Seperti apa? Yang pertama, analisis needs and wants dari customers. Apa itu? Yaitu memahami kemauan dan keinginan masyarakat yang merupakan langkah awal dari suksesnya sebuah proses marketing sektor publik. Yang kedua, commitment of cost to the customers. Bahwa biaya tidak harus berupa uang, akan tetapi juga berupa komitmen, upaya, kepuasan, waktu, jarak, kenyamanan, maupun aspek-aspek psikologis. Yang ketiga, managing communication. Komunikasi merupakan hal penting yang harus dilakukan pemerintah kepada warga masyarakat sebagai customers. Salah satu teknik komunikasi di awal untuk menyapa customers adalah penggunaan prinsip layanan 5S. Apa itu? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Strategi lain yang dapat dilakukan dalam memulai marketing sektor publik antara lain pertama adalah client responsiveness, yaitu kesadaran adanya kompetisi antara penyedia layanan jasa untuk melayani stakeholders. Yang kedua adalah memberikan alokasi budget langsung kepada pengelolaan standar pelayanan dan indikator kinerja termasuk kualitas. Strategi ketiga adalah teknik marketing yang memberikan keberanian kepada stakeholders untuk berkonsultasi atau menyampaikan keluhan-keluhannya. Selain itu, ada berbagai macam konsep kunci, namun yang akan kita gunakan dalam materi pelatihan ini adalah pemasaran sektor publik dengan pendekatan 4P ditambah 1C, yakni apa itu? Produk, price, place, promotion, dan customers. Atau pilihan kedua adalah pendekatan marketing mix dengan 7P, yakni product, promotion, price, place, people, process, dan physical evidence. Untuk ini, nanti akan ada kasus-kasus latihan untuk alat-alat evaluasi ini. Kami sarankan Bapak Ibu membaca dua buku sumber utama referensi kita, yaitu yang pertama Marketing Mix 7P dari Kotler dan Armstrong, dan Marketing 4P1C dari Potter. Bapak Ibu peserta PKN 2, setelah kita membahas banyak tentang hal marketing sektor publik, mungkin saudara-saudara bisa menjawab manfaat yang diterima oleh instansi pemerintah yang sudah menerapkan marketing sektor publik. Benar, salah satu manfaat utama dan nyata adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat yang dilayani. Komplain-komplain menurun dan peningkatan kepuasan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh, kita bisa melihat beberapa kepala daerah yang sukses dalam marketing sektor publik. Kita ambil contoh Fadel Muhammad, mantan Gubernur Gorontalo. Beliau adalah seorang gubernur yang berlatar belakang pengusaha. Dan dengan jiwa entrepreneurship-nya, dia berhasil memimpin daerahnya dengan mengembangkan sektor agribisnis, terutama jagung sebagai unggulan Gorontalo, yang pada akhirnya menjadi ikon pembangunan di Indonesia bagian timur. Pak Fadel berhasil memasarkan daerahnya di mata para investor asing, sehingga investasi dalam skala besar bergulir masuk dan Gorontalo pun menjadi model pembangunan pertanian yang ideal di Indonesia. Memasarkan ide menanam jagung ke masyarakat yang secara turun-temurun bertanam padi juga tidak mudah. Apalagi jagung ketika itu dianggap sebagai makanan ternak dengan nilai ekonomi yang rendah. Tapi berkat pemasaran sektor publik, masyarakat mau menerima program-program pemerintah. Hal seperti inilah yang pada masa lalu dilakukan Wali Kota Solo, yaitu Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Wali Kota Jogja, Heri Zudianto, Bupati Lamongan, Mas Fuk,
Wali Kota Sawalunto Amran Nur, Gubernur Sulawesi Utara Sinyohari Sarundayang, dan Wali Kota Tarakan Yusuf Serang Kasim, Bupati Sragen Untung Sarono Wiono Soekarno, dan Bupati Badung Ana Agung Gede Agung, dan sederet pemimpin-pemimpin daerah lainnya yang sukses melakukan terobosan marketing sektor publik. Saya berharap marketing sektor publik ini bukan hanya sekedar materi yang sifatnya teoritis dalam pelatihan kepemimpinan tingkat 2 ini, tetapi akan diimplementasikan secara nyata dalam pengembangan produk-produk dan jasa unggulan di institusi Bapak Ibu masing-masing. Salah satu learning product PKN 2 adalah proyek perubahan individu. Proyek perubahan ini memiliki bobot paling tinggi dan sangat berpengaruh pada kelulusan Bapak Ibu peserta PKN 2. Menurut pengamatan saya, peserta PKN 2 yang memiliki strategi pemasaran yang kuat dalam proyek perubahannya rata-rata lulus dengan nilai tinggi dan mampu meneruskan kepemimpinan perubahannya pasca pelatihan. Tentu hal ini akan menjadi penilaian tersendiri bagi pimpinan untuk dipertimbangkan pengembangan karir saudara-saudara di masa mendatang. Dan tentu saja setelah selesai PKN 2 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian diharapkan berkontribusi nyata dalam memasarkan kebijakan dan program pemerintah di institusi masing-masing sehingga lebih mudah diimplementasikan dan lebih mudah diterima oleh masyarakat serta mitra kerja kita. Peserta juga dapat memasarkan berbagai macam potensi unggulan yang dimiliki oleh instansi masing-masing. Apa contohnya? Misalnya pariwisata, sumber daya alam, budaya dan kearifan lokal lainnya. Bagi saudara-saudara yang ingin mendalami seluk-beluk pemasaran sektor publik ini, dapat mengikuti materi pembelajaran di kelas klasikal atau dapat mengakses beberapa video dan materi terseleksi untuk marketing sektor publik di PKN 2 ini di portal asnunggul.lan.go.id. Sekali lagi, asnunggul.lan.go.id, dan terdapat beberapa buku referensi yang bisa saudara-saudara baca. Di antaranya adalah Drummond Crane, John Ensor dan Ruth Ashford 2008 dengan judul Strategic Marketing Planning and Control. Yang paling populer, Kotler Philip dan Ned Roberto, Nancy Lee tahun 2002 dengan judul Social Marketing Improving the Quality of Life. Yang ketiga, Mintz James and Joanna Chan 2009 dengan judul Guide to Branding in the Public and Not for the Profit Sector, Center for Excellence Public Sector Marketing. Bapak Ibu, demikian sekilas paparan saya. Saya berharap saudara-saudara bisa dapat mempelajarinya. Sukses selalu, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.